Ini sekarang ada 30 anak yang keluar karena saya tak perhatikan. Oke, seluruh saya share. Oke. Oke, saya share di sini. Oke, medan magnet Mas Mbak, sehingga nanti adalah kita bicara tentang medan magnet. Ini adalah magnet yang sudah bagus sekali ya. Sebetulnya medan magnet ini adalah Pak, fungsinya untuk apa Pak? Selain untuk ini, banyak. Ya, ada setiap motor atau mobil pasti punya magnet ya di dalamnya. Karena apa? Karena motor atau mobil itu memerlukan sumber api, ya kan? Sumber energi api atau listrik. Lah, listrik itu adalah berasal dari magnet. Sehingga magnet sama listrik itu kakak adik dan tidak bisa dipisahkan. Magnet bisa jadi listrik, listrik bisa jadi magnet, ya kan? Kapan magnet bisa jadi listrik? Yaitu adalah pada saat sebuah magnet itu kalau diputar di sebuah kalau kita misalkan di sini ya, tak gambarkan dulu ya. Ini adalah magnet sini misalkan ya, kutub utara, kutub selatan. Misalkan di sini. Nih ya, nih. Misalkan ini putar tinggi, ini ada sebuah magnet gitu ya. Ini adalah nanti di bab depan, tapi tak terangkan dulu. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Kalau ini diputar di sana, diputar tinggi sekali, maka ini adalah magnet ini bisa jadi medan listrik, yaitu adalah dengan persamaan Fe sama dengan min N BA omega cos theta, ya kan? Nah, aslinya ini adalah nanti di pertemuan itu di bab nanti ya, E itu sama dengan karena min do si per do T di mana si sama dengan BA cos theta. Nah, nanti kita bahas ini di pertemuan depan, sehingga kalau sudah di bab ini adalah di dunia ini itu tidak akan bisa dilepaskan antara magnet dan listrik, ya kan? Sehingga magnet bisa jadi listrik, listrik bisa jadi magnet. Itu gambarannya semacam ini, ya kan? Ini adalah gulungannya ini, ini adalah gulungan magnetnya warna biru. Nah, sini. Ini gulungan magnet banyak. Nah, ini dibuktikan dengan E lah. Ini adalah GGL ya. Karena E sama dengan, nah kan di sini adalah I sama dengan do I per do T bisa juga, atau I sama dengan V per T lah. E ini adalah epsilon adalah GGL atau gaya gerak listrik. Nah, yang kamu tahu kan V itu kan. Nah, V ini adalah tegangan jepit yang kalau nggak salah kemarin sudah Pak Eko pahamkan ya. Kalau GGL itu adalah dia sumber tegangan yang belum dialiri arus listrik, sedangkan V tegangan jepit sudah mengalirkan arus listrik. Seperti itu. Ini awalan dulu. Nah, ini adalah medan magnet, bagus sekali. Sehingga semua mesin itu pasti ada magnet. Ya kan? Mesin yang bergerak. Karena dia harus gerak itu pasti ada listrik. Lah, listrik ditimbulkan oleh magnet. Kan? Oke, di sini. Ini adalah medan magnetnya. Nah, ini adalah magnet-magnetnya ya. Oke. Nah, ini adalah nanti magnet itu terbagi dalam misalkan ya, magnet, oke, medan magnet untuk garis lurus, untuk bukan garis ya, untuk kawat lurus, yaitu yang pertama ini ya, kawat lurus ya. Ya, ini adalah contoh, ini ada kawat lurus dialiri arus listrik, ya kan? Kalau di sini titik P, ya kan, namanya aja medan. Medan berarti adalah ruang di sekitar magnet, ruang, ya kan? Ada kata-kata medan, berarti ruang. Kalau ruang ini berarti bentuknya gini, kurang lebih ya kan? Ruang, karena dia ruang, berarti dia itu seperti ini, dilingkupi. Oke, nah ini Pak Eko ini nanti kesusahan ini. Karena apa? Harus menerangkan arahnya.
Nah, arahnya adalah dengan cara tangan kanan. Saya semoga ini kelihatan tangan Pak Eko nih. Sehingga semuanya harus memakai tangan kanan, nggak boleh tangan kiri ya. Ya, tangan kanan. Berarti kalau ini I, di sini B, ya kan? Ini I, di sini B, ya kan? I itu adalah current atau arus listrik, ya kan? I ini adalah arus listrik, maka akan menimbulkan medan magnet arahnya ke sana. Nah, yang disebut dengan kalau titiknya ini P, maka medan magnetnya berbentuk BP. B, ini adalah medan magnet. Nah, dari kata-kata apa? B itu Biot-Savart. Biot-Savart adalah yang menemukan medan magnet. Kalau E itu adalah electricity atau medan listrik. Nah, besarnya berapa BP? BP itu sama dengan, kalau ini jaraknya A, maka BP adalah mu 0 I per 2 PA. Kan? Berarti di sini, berarti tak ulang lagi ya. Kalau ada sebuah listrik dalam kawat yang lurus pada jarak P tertentu, berarti di sini dengan aturan tangan kanan kamu diletakkan di dalam situ, seret, gini ya, diletakkan sana, seret, dalam gambar itu, maka, ya kan, maka nanti ini adalah ke sana kan, yaitu BP ini, mu 0 I per 2 pi A, berarti di sini di mana mu 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Permitivitas ruang hampa, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7, ya kan? Ini adalah 4pi kali 10 pangkat min berapa, nanti ada ketahui ya, diketahui, yaitu permitivitas ruang hampa. Oke, ruang hampa. Jadi di sini ya, BP sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Dipahami. Kedua adalah medan magnet pada kawat melingkar, ya kan? Kawat melingkar. Ini rumusnya gimana, Pak? Nah, ini contohnya ini. Ini kawat melingkar. Ini, ya kan? Kalau arahnya ke sana, aturan tangan kanan berarti ke sini ya, Mas Mbak. Berarti di sini ya. Kalau ini kayak gini, ini adalah B, ini adalah arusnya. Kalau kayak gini juga ya, sama. Nah, ini adalah kalau misalkan ini ada dot, ada cross. Ada dot, ada cross. Nah, kalau ini adalah dot. Oke. Ini adalah dot, yang sebelah kiri dot. Karena arahnya ke sana, berarti ini adalah I-nya itu di sini. Kalau ini I, BP-nya di sini ya, maka ini dot. Kenapa dot? Menuju ke kita. Titik itu dot menuju ke kita, ke pembaca. Kalau ini cross, ya kan, ini cross, maka di sini arahnya bukan ke sini, tapi ke sana. Kenapa? Karena arahnya masuk ke dalam. Tangan kita masuk. Kan, tangan kita masuk ke sana. Oke, cross ya. Maka, ini hati-hati sekali nih dalam menerjemahkan dot sama cross. Kalau cross berarti masuk atau mensobek bidang. Ya kan, masuk ke bidang. Kan? Masuk ke bidang. Kalau jaraknya ini A, ini jaraknya A, maka BP sama dengan mu 0 IN per 2A. Nah, rumusnya gitu. Gitu, mu 0 IN per 2A. Kan, kalau yang tadi adalah mu 0 I per 2 pi A, kalau yang di sini mu 0 I N per 2A. Pak, bagaimana kalau kawatnya kayak gini, Pak? Seret. Nah, ini berarti kawatnya, kalau misalkan kawatnya kayak gini, ya kan? Ini berapa? Oke, berarti arahnya kan ke sana tuh, ke sana. Kalau ke sana berarti dot atau cross? Cross, karena dia masuk ke gambar. Kalau jari-jarinya A, maka BP, kalau misalkan ya di sini ya, A-nya adalah misalkan, maka BP adalah mu 0 I N per 2A. N-nya berapa ini? N-nya berapa lingkaran ini? 1, apa? 1/4. Berarti
nanti akan menjadi mu0 I seperempat per 2A. Tuh caranya ya. Berarti kalau misalkan gambarnya kayak gini, misalkan ya, nah ini berarti setengahnya. Berarti N-nya berubah jadi setengah. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang tanya, langsung aja tanya. Tidak ada. Kemudian yang C adalah namanya solenoida. Solenoida. Solenoida itu apa? Kumparan. Kumparan. Kumparannya kayak gini. Kumparan. Oke. Kumparannya panjangnya L. Oke. Panjang L, kan? Panjangnya L. Oke. Kemudian N itu adalah banyaknya kumparan. Oke. Kalau saya tarik titik di sini P, ini Q, ini Q, oke, ya kan? Berarti di sini ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah Q. Artinya adalah berapa Pak medan magnet di pusat, berarti di pusat P ya, berarti medan di pusat solenoida, yaitu adalah berarti BP sama dengan mu0 I per, sebentar ya, ini ada telepon dari mamanya, sebentar. Halo. Halo. Iya, Mah. Iya, tapi lagi nggak. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, tadi ada telepon. Kita lanjut ya, sorry. Nah, kemudian di sini adalah kalau misalkan ini kita pusat solenoida ya, berarti di sini mu0 I, berarti di sini adalah per, oke saya ulang lagi, berarti di sini mu0 I, di sini langsung aja N per L. N per L. Atau ada buku yang menuliskan BP sama dengan mu0 IN, di mana N sama dengan N per L. Nah, di sini ya, berarti di pusat ini adalah mu0 IN per L. N itu adalah banyaknya kumparan, L panjang, ya kan? Banyaknya kumparan panjang. Kalau N kecil itu adalah banyaknya kumparan per satuan panjang. Persatuan panjang. Oke. Nah, Pak, berarti kalau ada di pusat, berarti ada di sampingnya, Pak. Oke. Berarti di sini di ujung solenoida. Ujung solenoida. Berarti ujung solenoida itu berapa, Pak? Yaitu ada dua kan di sini kan? Berarti adalah BQ sama dengan mu0 IN per 2L, atau bisa juga disebut BQ sama dengan mu0 IN per 2. Kalau memakai huruf N kecil tanpa L, kalau N besar dibagi L. Loh Pak, kenapa ada dua? Karena ini ujungnya kan ada ujung kanan dan ujung kiri, sehingga dia dibagi dua. Nah, kalau pusat berarti di satu aja satu. Seperti itu. Oke, kita masuk lagi. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu adalah namanya toroida. Toroida. Toroida ini apa nih, Pak? Nah, ini adalah gambarnya kayak gini. Ini dipakai di banyak pembangkit listrik ya. Di sini, ini adalah A, oke ya. Berarti BP-nya itu adalah mu0 I, kan? mu0 IN per 2
PA. Oh, bagus sekalian. Berarti ada toroida adalah mu0 IN per 2 PA. Jangan sampai kebalik ya. Toroida itu adalah dipakai di TV-TV besar itu. Dipakai untuk pembangkit listrik yang tinggi. Toroida ya. mu0 IN per 2 PA. Kalau solenoida adalah mu0 IN kecil. Oke, kalau medan melingkar adalah mu0 IN per 2A. Kalau pada garis adalah mu0 IN. Jadi nggak dipakai N ya. Oke, seperti itu ya. Oke, tak kasih contoh soal. Kasih contoh soal. Oke, contoh soal. Oke, kasih contoh soal sebelum kita masuk ke selanjutnya. Oke, sebuah pengantar arus. Oke, di sini panjang dialiri arus seperti ini. Berarti ini gambarnya gini, tampak seperti pada samping, besar dan arah induksi di titik P. Berarti ini kita gambarkan gini. Gini ya, gambarkan. Oke. Kemudian di sini kita pakai tangan kanan, arahnya ke sana. Oke. Melewati titik P berarti ke sana kan? Berarti ke sana kan? Ini adalah BP-nya. Maka BP itu rumusnya apa? Kalau yang lurus tadi, mu0, oke, mu0 I per 2 PA. Berarti besarnya berapa? 4pi 10 pangkat min 7, arusnya 2 per 2pi dikalikan A-nya adalah 4 cm. 4 10 pangkat min 2. Yo gampang banget ini kan, hilang semua kan? Berarti tinggal 1/4 toh. Berarti 1/4 10 pangkat min 7 Tesla. Oke, Tesla namanya T ini Tesla. Atau bisa juga 0,25 10 pangkat min 7 ini 2. Berarti dijadikan min 5 ya. Min 5. Min 5 atau Weber per meter persegi. Ini adalah Weber per meter persegi. Sehingga satuan dari medan listrik, satuannya, satuan B itu adalah Weber per meter persegi atau disingkat WB per meter persegi atau disebut dengan T atau Tesla. Dan berarti satuan dari B, ini satuan dari medan magnet, itu adalah Weber per meter persegi atau Tesla. Seperti itu. Soal gampang kan? Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Seutas kawat dilengkungkan seperti gambar dan dialiri arus. Ya, dialiri arus. Kelengkungannya 2pi cm. Maka induksi magnet di titik P adalah berapa? Gampang sekali ya. BP mu0 I N per 2A. Kenapa kok 2A? Karena dia melingkar. Lingkaran ya. Kita masukkan 4pi 10 pangkat min 7. I-nya adalah 2 ampere. Oke, N-nya ada berapa nih N-nya? Ada berapa lingkaran? N-nya setengah. Berarti dikalikan setengah, ya kan? Dibagi 2A. A-nya berapa jari-jarinya? 2pi cm. 2pi 10 pangkat min 2, karena cm ya. Oke, kita masukkan. Ini hilang sudah ya? Oke, ini hilang kan? Berarti 10 pangkat min 5 Tesla atau 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Podo ya, antara Tesla dan Weber per meter persegi. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke, ada lagi soal. Sebuah kawat panjang, oke, berarus 2 ampere, arahnya ke timur. Oke, ini kalau kita gambarkan, kalau ada arah-arah berarti kita harus memakai mata angin kan? Utara, selatan, timur, barat. Nggak usah malu, digambarkan. Kalau malu berarti salah nanti. Kan? Utara, selatan, timur, barat. Sebuah lurus dengan arah timur. Arah timur berarti ke sana. Straight. Nah,
gambarnya gitu. I-nya 2 ampere. Tentukan besar dan arah induksi di sebelah utaranya. Berarti di sana kan kita gambarkan. Berarti kan gambarnya ke sana. Oke. Arahnya kemana Pak? Yaitu dengan tampilan tangan kanan. Berarti kalau misalkan putar, berarti gambar kita kan ke sana. Ya kan? Atau bisa juga dengan tangan kamu kan. Berarti ke arah mana dia? Ke atas. Karena arahnya kayak gini kan. Ini utara, ini arah timur ke sana kan. Timur utaranya kan di sana nih. Ini timur, ini utara, naik ke atas. Ya kan? Berarti BP itu arahnya ke atas. BP arah ke atas. Kenapa kok harus arah vektor? Berarti di sini, ya kan? Berarti di sini ya. Berarti di sana arahnya ke sana, oke? Nah, ini arahnya ke atas, BP. Berarti BP rumusnya mu0 I per 2 pi A. Oke, ini kesalahannya rata-rata bukan pada hitungan, tetapi pada arah. Pokoknya harus memakai tangan kanan. I, B, B, I. Pokoknya rata-rata I, jempol, 4 ibu jari adalah B, atau dibalik B-nya jempol, 4 ibu jari, 4 jari adalah I. Kita masukkan sini. 4 pi 10 pangkat min 7, I-nya 2 per 2 pi, A-nya berapa? 10 cm. Berarti 10 pangkat min 2. Ini dengan ini tinggal 2. Maka tinggal 4, 10 pangkat, ini min 1 ya kan? Naik ke atas jadi 1, oke? Berarti min 6 Tesla. Oke. Nah, nanti ini dulu. Nanti jangan dulu itu. Nah, sekarang tak kasih diterangkan nanti dulu, tak kasih contoh soal beberapa dulu. Sebentar. Oke, tak kasih contoh soal dulu ya. Jangan ini Bapak lagi ngajak. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Yes. Dede. Oke, kita di sini adalah contoh misalkan ya. Tadi sudah, Pak, bagaimana kalau misalkan kita memakai yang lain nih, soal yang lain. Pak, bagaimana kalau soalnya kawatnya 2? Loh, asik kan? Nah, ini kawatnya 2. Misalkan kayak gini. Seperti dulu lagi. Ini misalkan 2 cm. Di sini dari sini 4 cm. Misalkan ya. Ini I-nya sama-sama 2 ampere. Ya kan? I1 2 ampere, I2 2 ampere. Berapakah medan di titik P? Berapakah medan di titik P? Oke ya, BP ini. Nah, ini tak ulang sekali lagi soalnya. Ada 2 buah kawat, kan, sejajar dengan dari ada titik P di tengah. Kalau dari garis 1, kan, kawat 1 dia 2 cm, dari 2 dia 4 cm, berapakah medan di titik P? Maka langkah pertama, gambarkan garis medannya. Jadi ini, nah medannya seperti ini. Yang kedua, dengan aturan tangan kanan, letakkan di gambar itu, maka kalian akan mendapatkan arah B-nya. Arah B-nya kan ke sana. Arah B-nya ke sana. Ya kan? Ini arah B-nya ke sana. Maka B yang ini akan menuju ke sana, dinamakan dengan B1. Yang ini ke sana berarti menjadi B2. Kita ulang lagi. Caranya adalah gambarkan medan dulu dengan aturan tangan kanan,
Berarti B1 adalah seperti ini. Salah dengan tangan kanan. B2 juga sama, turun tangan kanan. Pokoknya, Pak, nanti kayak kalau ulangan kayak orang gila. Ya, tangan kamu harus kayak gini. Kalau nggak gini, nggak bisa. Karena dia vektor dia. Ya kan? Maka titik P, maka vektor juga. Kalau ke depan, ke belakang, ke depan, ke atas, ke kanan, positif, ke belakang, ke kiri, ke bawah, negatif. Berarti kalau B2 kan positif tuh. Kenapa? Karena di depan kan. Maka BP, B2 minus B1. Sehingga kita masukkan. Berarti kita ngitung satu-satu. Mu 0 is 2 per 2 pi A2. Berarti 4 pi 10 pangkat min 7 I22 per 2 pi A2 adalah 4 cm. Ya kan? 4 cm berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti di sini ketemu 2 dengan ini 4 hilang kan? Berarti 10 pangkat min 5 Tesla. Ya kan? Pak Eko ngitung gini cepetan, kalian harus paham. B1 mu 0 I1 2 pi A1, ya kan? Mu 0 I1 2 pi A1 berarti 4 pi 10 pangkat min 7 kali 2 pi 2 10 pangkat min 2 cm ya. Oke, berarti di sini hilang kan? Nah, ketemu 2 10 pangkat naik ke atas jadi 5 kan? Tesla. Maka arahnya 10 pangkat min 5 dikurangi 2 10 pangkat min 5. Maka ketemunya minus 10 atau minus 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Berarti kalau ada keterangan minus artinya adalah, kan, artinya arahnya ke belakang. Arahnya ke belakang. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada. Oke, kita masuk lagi. Ada solenoida. Nah, kayak gini lah ya. Misalkan N-nya 500. Pak, kok gede banget sampai 500? Ya, kumparan-kumparan itu sampai ribuan justru. Panjangnya, L-nya, misalkan 10 cm. Kan? Berapakah P, B titik P dan B titik Q, ya kan? Berapakah BP dan BQ? BP dan BQ. BP dan BQ. Maka BP mu 0 I per 2. Ini kan langsung ini ya. Kalau ini hapus dulu. Berarti mu 0 kalau di tengah adalah mu 0 IN, bisa juga mu 0 IN per L. Boleh. Sama ya. Adalah 4 pi 10 pangkat min 7. Apa ini? Besaran mu 0. I-nya, misalkan kita tuliskan 2 ampere saja, kali 2, N-nya ini 500, per L-nya 10 pangkat min 2. Oke, berarti menjadi 8pi ya, kali 10 pangkat berapa nih? Berarti di sini adalah 500. Coba ini tak ulang lagi ya. Berarti kalau ada 500 kali 2 ini kan bisa. Berarti 4pi kali 10 pangkat 3, karena ini 1000 ya. 10 pangkat min 7, 10 pangkat 1. 1 dari mana? Yaitu adalah 10, ini min 2. Ditambahkan berarti kan min 1 tuh. Naik ke atas 10 pangkat 1. Oke. Berarti 4pi 10 pangkat berapa? 4 min 3 Tesla. Oke.
Kalau Beki ya sama aja, mu 0 I N per 2 atau mu 0 I N per 2 L, sini ya, kan berarti N per 2, ini L-nya sini, berarti rumusnya berapa? Ya 4pi 10 pangkat min 3 dibagi 2, ketemu nih 2pi 10 pangkat min 3 Tesla. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada. Nah, ini juga sama, toroida. Ini yang anak-anak yang rambutnya kriwil. Contohnya, ya kan, seperti Dede Lista yang di samping saya. Nah, ini A-nya. Kalau N-nya di sini 1000 lilitan, nah, A-nya, ini toroida ya, ini contoh toroida. Oke. Kalau A-nya adalah misalkan 10 cm, oke, berapakah P di pusatnya, BP-nya? Ya, ya gampang, berarti BP, kalau I yang mengalir 4 ampere misalkan. 4pi 10 pangkat min 7, berarti sini, ini 5 misalkan. Terus persamaannya tadi dulu, nanti dulu ya. Maka BP mu 0 I N per 2 pi A. Loh. Berarti bawah yang pakai pi itu adalah toroida sama garis lurus, yang lainnya nggak pakai. Berarti 4pi 10 pangkat min 7, I-nya 5, N-nya 10 pangkat 3 karena 1000 ya, 2pi, A-nya adalah 10 pangkat min 1 karena cm ya. Berarti ini dengan ini ketemu 2, 2 sama 5 berarti 10. Oke, 2 sama 5 10 ya. 10 pangkat min 7, 10 pangkat 3, 10 pangkat 1. Jadi di sana ya. Jadi min 7, di sini 3, berarti ketemunya berapa? 10. Ini adalah 4 kan ya. Berarti 10, 10 pangkat min 4, min 3. Nah, kalau min 3 berarti ketemunya 10 pangkat min 2 Tesla. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak untuk toroida? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya terangkan sekarang. Oke, tak balik ya. Biasanya diterangkan dulu, baru biasanya teori dulu baru diterangkan. Nah sekarang kemarin katanya ada yang di kelas berapa kemarin, lupa saya, sesi berapa itu. Pak itu kok nggak pernah di teori, lah ini tak kasih teori. Sebetulnya sama sih antara teori dan tidak. Ini teorinya. Oke Mas Mbak, kita sekarang ke teorinya, ya kan? Kalau Pak Eko kan langsung ke soal tuh, to the point aja toh. Nah ini kita soalnya. Sama sih, kalau garis lurus, maka mu 0 I per 2 pi A. Loh, gampang kan? Cuman Pak Eko kan, lupa kenapa kok nggak diturunkan? Wah, kok nggak diturunkan aja sudah pusing. Apalagi diturunkan rumusnya. Nah ini penurunan rumusnya itu dari sini nih. Ya kan? Cuma Pak Eko kok nggak dikasih karena sudah kesulitan untuk membacanya. Maka di sini nih. Oke. Oke, yaitu garis lurus ini. Nah, penemunya adalah Biot-Savart, hukum Biot-Savart. Ya. Kita masuk lagi lah. Nah, kalau medan berarus nilang lingkaran, nah ini yang lingkaran ini kan lingkaran nih, ini garis. Nah, X, Y, Z ini apa? Dimensi ruang. Kan ada kalau dimensi ruang itu kan apa dimensi satu? Satu X dong. Satu dimensi. Bagaimana kalau dua dimensi? Dua dimensi itu apa Pak? Berarti X sama Y. Ya kan? XY. Ya kan? Contohnya ini apa? Jarak. Ya kan? Waktu. Kalau di sini apa? Yaitu adalah dua dimensi luasan. Nah, Pak, kalau tiga dimensi volume. Volume ada X, ada Y, ada Z.
Berarti di sini 3 dimensi. Dimensi ruang volume. Nah, di sini ya. Ini adalah ada X, Y, Z. Berarti di sini. Pak, ada lagi. Pak, apakah ada 4 dimensi? Ada. Apa itu 4 dimensi? 4 dimensi berarti adalah ada X, Y, Z, T. Waktu berarti contoh misalkan ya, orang ngalamun itu adalah 4 dimensi. Kadang suatu ketika kita lagi ngalamun, ya kan, pikiran kita kemana-mana, itu 4 dimensi dia. Ya kan? Kalau 5 dimensi itu apa Pak? Contohnya adalah X, Y, Z, T, ini P atau momentum. Ya, ada 1 dimensi, jelas jarak, 2 dimensi luasan, 3 dimensi itu adalah volume, 4 dimensi itu adalah hubungannya dengan waktu, ya kan, dengan waktu. Berarti kita sedang ngalamun, sedang lindur, sedang apa, itu adalah hubungannya 4 dimensi. Pada saat mimpi malam hari, berarti kita berada di dalam suatu, sehingga Pak, apakah ada mesin untuk mempercepat suatu dari waktu? Mesin waktu itu apakah ada? Kalau Pak Eko percaya ada. Contoh gini, suatu ketika kita itu sedang lagi sedang apa-apa, ternyata kalau kita melakukan sesuatu itu kemarin padahal kita sudah kita lakukan ya, seolah-olah. Itulah 4 dimensi. Kan? Nah, kalau 5 dimensi ini dengan momentum itu seperti helix digambarkan dengan komputer. Maka kalian kalau di Google contoh 5 dimensi gitu, nanti ada helix itu. Oke, kita forget it ya, itu ya. Nah, ini ada X, Y, Z adalah dimensi ya. Nah, ini adalah kawatnya itu justru yang ini warna ini, yang tak kasih tebal, yang merah, ya, yang kelihatan. Berarti yang kawat yang berarus adalah yang merah. Yang kuning nih. Nah, ini rumusnya ini. Persis seperti tadi. Oke. Nah, ini adalah hukum Gauss, ya kan? Berarti di sini adalah lengkungan. Ini solenoida, Mas Mbak. Ini teorinya, saya ngambil dari Erlangga, ya kan? Nah, ini juga sama. Oke. Toroida. Sehingga rumusnya adalah F sama dengan BIL. Ini gaya magnet ya. Ini adalah di sini hukum Ampere di sini, ya kan? Bisa sama dengan mu0 I N per 2 PA. Seperti itu. Persamaannya itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Pinkan, gimana? Enggak, Pak. Paham, insya Allah. Paham ya? Oke, untuk gaya, nanti insya Allah kita ketemu minggu depan lagi gaya. Kita nggak langsung. Habis ini saya share, kemudian tugasnya nanti akan saya share. Ya, kenapa belum saya share? Karena masih di jamnya Bu Gipsi. Insya Allah nanti sebentar saya share. Gitu ya, jam 1-an insya Allah. Cukup dulu, Mbak Jihan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau gitu cukup dulu ya. Cukup dulu, ada adzan, dan saya matikan record-nya.